Datang jauh-jauh dari Bangka lihat rumah Beni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom dan salve. Yang terhormat Bupati Maluku Tenggara, dengan hormat kami sapa Bapak M. Tahir Hanobun bersama Ibu. Yang kami hormati Wakil Bupati Maluku Tenggara, dengan hormat kami sapa Insinyur Petrus Berwatwarin, MSI. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara. Yang kami hormati
Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Maluku Tenggara. Yang kami hormati Bapak-bapak dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian. Yang kami hormati para staf ahli Bupati, para asisten Setda, dan pimpinan OPD yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati pejabat eselon 3 dan 4 lingkup Pemda Kabupaten Maluku Tenggara. Yang kami hormati pimpinan BUMN, BUMD, dan instansi vertikal yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati Rat Yabvan. Yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi dan sivitas akademika, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pastor dan suster yang hadir. Yang kami hormati para kepala OHOI yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati pengurus dan anggota tim penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Maluku Tenggara. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sidang perkabungan yang kami muliakan. Tuhan memberi, Tuhan jugalah yang mengambilnya. Demikianlah firman Tuhan yang dititipkan kepada kita sekalian sebagai umat ciptanya. Kita ikuti acara yang pertama, acara kedinasan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Disilakan. Yang terhormat Bupati Maluku Tenggara, Bapak M. Tahir Hanubun, dan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Insinyur Petrus Berwat Warin, MSc. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak-bapak dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek RI, para staf ahli Bupati, asisten Sekda, pimpinan organisasi perangkat daerah, pejabat eselon 3 dan 4 lingkup Pemkab Maluku Tenggara, pengurus dan anggota tim penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara, dan pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Maluku Tenggara, pimpinan BUMN, BUMD, instansi vertikal, Rat Yabvan, Kepala OHOI Warlilir, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para suster, para pastor, pimpinan perguruan tinggi dan sivitas akademika, ibu bapak sidang perkabungan yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, upacara kedinasan pemakaman jenazah almarhum Bapak Petrus Canisius Renwarin SE MSI pada hari ini, Selasa 14 Juni 2022 dimulai. Pimpinan OPD yang hadir dan pejabat eselon 3 dan 4 disilakan mengambil tempat mengelilingi peti jenazah. Penghormatan kepada jenazah almarhum dipimpin oleh Inspektur Upacara. Kepada jenazah almarhum, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembacaan daftar riwayat pekerjaan almarhum. Daftar riwayat pekerjaan almarhum. 1 angkerum, identitas diri. Nama Petrus Canisius Renwarin SE MSI. NIP 1966 1225 19903 1002. Tempat tanggal lahir Ohiwirin 25 Desember 1966.
jenis kelamin laki-laki, agama Katolik, jenis pegawai, pegawai daerah Kabupaten Maluku Tenggara, alamat rumah Ohoi Werlilir, Kecamatan Kei Kecil, Maluku Tenggara, pangkat terakhir, pembina tingkat 1 4B, jabatan terakhir, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, unit kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara. 2 angkarum riwayat kepangkatan. 1. Almarhum diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil dalam pangkat golongan ruang penata muda 3A terhitung mulai tanggal 1 Maret 1999 sesuai SK Menteri Penerangan Republik Indonesia tanggal 15 Juni 1999 nomor 136/SK/PB/1999 dengan gaji pokok sebesar Rp193.440. 2. Almarhum diberikan kenaikan pangkat tingkat menjadi penata muda tingkat 1 3B terhitung 1 April 2003 sesuai SK Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia nomor 05/50 Kep /Dirut /KP 4 Angkarum /2003 dengan gaji pokok sebesar Rp241.800. Almarhum diberikan kenaikan pangkat setingkat menjadi penata 3C terhitung mulai tanggal 1 April 2007 sesuai SK Kepala Direktur Administrasi Lembaga Penyiaran Publik RRI tanggal 3 Februari 1981 nomor 05/Kep/Dir.AK/K/P/4 Angkarum 2007 dengan gaji pokok sebesar Rp1.428.400. Almarhum diberikan kenaikan pangkat setingkat menjadi penata tingkat 1 3D terhitung mulai tanggal 1 April 2011 sesuai SK Bupati Maluku Tenggara tanggal 4 April 2011 nomor 823.3/160 dengan gaji pokok sebesar Rp2.537.100. 6. Almarhum diberikan kenaikan pangkat setingkat menjadi pembina 4A terhitung mulai tanggal 1 April 2015 sesuai SK Gubernur Maluku tanggal 13 September 1986 dengan nomor 823.3/146 dengan gaji pokok sebesar Rp3.715.800. Almarhum diberikan kenaikan pangkat setingkat menjadi pembina tingkat 1 4B terhitung mulai tanggal 1 April 2019 dengan surat keputusan Gubernur Maluku nomor 823.4/1531 tahun 2019 dengan gaji pokok sebesar Rp4.326.700. 3 angkarum riwayat jabatan. 1. Almarhum diangkat sebagai Kepala Bidang Promosi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Eselon 3B sesuai dengan surat keputusan Bupati Maluku Tenggara nomor 821.23/SK/04/J/2010 terhitung mulai tanggal 14 Juni 2010. 2. Almarhum diangkat sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara sesuai dengan surat keputusan Bupati Maluku Tenggara nomor 821.23/SK/08/2012 terhitung mulai tanggal 27 September 2012. 3. Almarhum diangkat sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara Eselon 3A
sesuai surat keputusan Bupati Maluku Tenggara nomor 821.23 garing SK garing 008 garing 2016 terhitung mulai tanggal 24 April 2016. 4. Almarhum diangkat sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara sesuai surat keputusan Bupati Maluku Tenggara nomor 821.23 garing SK garing 002 garing 2017 terhitung mulai tanggal 3 Februari 2017. 5. Almarhum diangkat sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara sesuai keputusan Bupati Maluku Tenggara nomor 821.23 garing 006 garing 2020 terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020. 6. Almarhum diangkat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Eselon 2B sesuai keputusan Bupati Maluku Tenggara nomor 820 garing 04 tahun 2020 terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020. 4. Angkerum riwayat pendidikan. Pendidikan utama SD Naskat Van Werlil tahun 1979, SMP Budi Mulia Langgur tahun 1982, SMA Senata Karya Langgur tahun 1985, S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Patimura tahun 1992, S2 Administrasi Publik Manajemen Daerah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Makassar tahun 2007. Pendidikan dan pelatihan mengikuti studi kultural berbasis experience sebagai peneliti kebudayaan di Bali tahun 2016. Piagam Tanda Jasa Kehormatan memperoleh Piagam Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dari Pemerintah Republik Indonesia. Kepres nomor 87 garing TK garing tahun 2015. Almarhum diangkat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur sejak tahun 2001 sampai sekarang. Almarhum mengabdi pada Pemerintah Republik Indonesia, terutama kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara selama 23 tahun dengan mendapat hak pensiun. Almarhum meninggal dunia di Rumah Sakit Hati Kudus Langgur pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 pukul 02.15 dini hari dalam usia 55 tahun 5 bulan 12 hari dengan meninggalkan 1 orang istri dan 4 orang anak. Demikian daftar riwayat pekerjaan almarhum Bapak Petrus Canisius Renwarin SE MSI. Langgur 12 Juni 2022, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tertanda Muksin Rahayaan SSTP MSI, Pembina Utama Muda. Amanat pelepasan oleh Inspektur Upacara. Yang saya hormati Bupati Maluku Tenggara bersama dengan Ibu. Yang saya hormati Wakil Bupati Maluku Tenggara. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara bersama dengan pengurus dan anggota. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Maluku Tenggara bersama pengurus dan anggota. Yang saya hormati pimpinan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang sempat hadir. Yang saya hormati pastor paroki bersama dengan para pastor dan suster yang hadir. Yang saya hormati Raja Van. Yang saya hormati pimpinan OPD Kabupaten Maluku Tenggara, para staf ahli Bupati, asisten Sekda. Yang saya hormati seluruh pejabat struktural eselon 3 dan 4 yang hadir. Yang saya hormati Dirjen Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, hadirin sidang perkabungan yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Shalom.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama, izinkan saya mengajak kita sekalian untuk menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karyanya kita diperkenankan berkumpul di tempat ini dalam suasana duka untuk mengikuti upacara pelepasan jenazah sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada rekan, sahabat, saudara terkasih almarhum Bapak Petrus Canisius Renwarin SEMSI atas jasanya kepada pemerintah, terutama kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, sekaligus turut mendoakan dan menghantarkan almarhum ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Beliau telah dipanggil dengan tenang menghadap Yang Maha Kuasa pada hari Minggu 12 Juni 2022 pukul 02.15 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Hati Kudus Langgur karena sakit. Almarhum meninggal dalam usia 55 tahun 12 bulan. Sidang kedukaan yang dikasihi Tuhan, keyakinan kita mengajarkan bahwa setelah kehidupan kita berakhir di dunia ini, kita akan menemukan suatu kediaman abadi. Kematian yang dialami adalah peristiwa iman yang diterima sebagai pendewasaan iman kita. Kita yakin bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, namun sebuah kehidupan baru yang dialami oleh Bapak Petrus Canisius Renwarin SEMSI akan sebuah hidup yang kekal. Keluarga yang ditinggalkan tetaplah teguh dalam iman serta dikuatkan dalam menerima semua yang adalah tentu terbaik yang dikehendaki sendiri oleh Tuhan yang kita imani. Akhir kata saya ucapkan selamat jalan Bapak Petrus Canisius Renwarin SEMSI. Jasa-jasa dan pengabdianmu terhadap pemerintah akan selalu dikenang. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkat dan anugerahnya kepada kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang dan shalom. Bupati Maluku Tenggara, tanda tangan Muhammad Taher Hanubun. Penghormatan terakhir kepada jenazah almarhum dipimpin oleh Inspektur Upacara. Kepada jenazah almarhum, hormat, gerak. Inspektur Upacara disilakan kembali ke tempat. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati, yang saya hormati Bapak Raja Yamfan, Bapak Pastor, hadirin sekalian yang saya hormati. Kemarin Leri Mbah Talik Amnyante
teman-teman SKPD bersama dua Nabi Hob ya mau teman-teman bisa meher meduat ban hobuk-buk pangnanan dua na batun feed surga dua na wayak buk bio teten na ini nan uk maaf nan ahang ambesa maafo mohobo pertemuan terakhir tapi na nyante bisa malik semua nit nan maaf nan ahang lidar kanan pada aini behel itu turut berduka. Semoga Tuhan memberikan jalan terbaik untukmu dan bagi kami semua yang ada, selalu mendoakan. Dan keluarga yang ditinggalkan, mari kita ikhlaskan. Terima kasih untuk semua. Bapak Ibu sidang perkabungan yang kami muliakan, selanjutnya kita ikuti penghormatan jenazah oleh tim penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara. Disilakan.
Selanjutnya kita ikuti sepatah dua kata oleh Kepala Ohoy Wearlir. Disilahkan. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Maluku Tenggara serta Ibu, yang kami hormati Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, yang kami hormati Pastor Paroki Lodificus Van serta para pastor, suster yang sempat hadir, Bapak Ibu, tamu undangan, serta hadirin sidang perkabungan yang kami muliakan. Puji dan syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara pemakaman jenazah almarhum Bapak Penny Renduarin. Almarhum adalah seorang pemuda yang cukup potensial, juga merupakan putra terbaik di Ohoy Wearlir maupun di lingkungan kerjanya. Dalam keseharian di Ohoy Wearlir, almarhum dipercayakan sebagai anggota BPO, Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembinaan periode tahun 2020-2025. Bagi kami masyarakat Ohoy Wearlir, almarhum adalah seorang sosok sederhana yang selalu tampil dengan ide dan gagasan-gagasan cemerlang demi kemajuan Ohoy dan gereja. Dari catatan penduduk Ohoy kami, Ohoy Wearlir dalam tahun ini telah mengalami kehilangan 5, salah satu termasuk adalah almarhum. Hal ini tentunya kami merasa kehilangan dan bersedih atas kepergian almarhum. Yayasan Cinta Tanah Air Langgur kemudian mengangkat almarhum menjadi Ketua Setiat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur, sekaligus memberikan kesempatan kepada almarhum untuk mengikuti program S2 pada Perguruan Tinggi IAN Makassar. Kemudian almarhum sebagai pribadi yang kehadiran almarhum sebagai pribadi yang supel, ramah, tidak egois, sabar, suka mendengarkan, kreatif dan kritis, menjadikan almarhum selalu menjadi idola dan harapan, tidak hanya bagi masyarakat dan umat Wearlir, tetapi juga bagi Ohoy-Ohoy lain. Banyak masukan dan saran, bahkan ide dan gagasan almarhum telah membawa perubahan yang positif, berguna dan bermanfaat bagi banyak orang, bagi kelompok, lembaga, tatanan adat maupun pemerintah dan gereja. Dari sekian banyak karya-karya almarhum, beberapa kegiatan sebagai bukti kecintaan almarhum terhadap adat istiadat dan budaya orang Kei yang dapat kita lihat antara lain: pencetus sekaligus menjadi ketua panitia pelantikan dan pengukuhan Rat Yap Ohoy Lim Tahit. Pencetus sekaligus menjadi ketua panitia kegiatan Panas Pela atau Teabel antara Ohoy Lim Tahit dan Nufit. Menjadi pencetus penelusuran kebenaran tentang hubungan Kei dan Bali yang berujung pada Maraton Bali Kei. Juga membangun relasi dan kerjasama dengan beberapa tokoh dan budayawan Bali, Malang, dan beberapa ahli sastra Jawa dalam rangka penelusuran hubungan Kei dan Bali yang berujung pada lahirnya buku yang berjudul Hawung Helat Dit Ewaf. Helat Dit Ewaf Bali, merajut hubungan persaudaraan Kei Bali. Karangan Yohanes Ohoy Timur, Iwayan Seryogo Petra dan Sugilanus,
serta sekapur siri oleh Petrus Canisius Renwarin, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur, dengan penerbit pustaka Larasan pada tahun 2021. Beliau juga menjadi penggagas sekaligus pembina berdirinya Sanggar Lair Taflur Werlelir, yang kemudian mewakili Kabupaten Maluku Tenggara ke Ambon untuk mementaskan tarian penjemputan bagi Presiden Megawati Soekarno Putri di Bandara Patimura, Ambon. Tidak hanya adat dan budaya, sebagai seorang yang beriman Katolik, ide dan gagasan positif juga telah banyak almarhum berikan kepada Gereja Katolik Keuskupan Amboina dan Tarekat MSC, para biarawan dan biarawati, bahkan ditunjuk sebagai ketua panitia pada momen perayaan Imam Baru dan perayaan lainnya. Salah satu ide terakhir yang harus dijalankan besok pada hari Rabu bersama tim kebudayaan dari kementerian, yaitu menjadi ketua rombongan hubungan kekerabatan Banda Eli dan Banda Elat, serta masyarakat Malra dengan masyarakat Banda Neira. Tetapi karena takdir mengatakan lain, beliau mendahului kita pada hari Minggu dan tidak dapat menjalankan tugas pada besok bersama tim untuk kunjungan kerjanya. Banyak karya almarhum sudah kita lihat, kita rasakan, kita alami dalam kebersamaan kita, baik di pemerintahan, di gereja, adat dan budaya, dan lebih khusus di masyarakat, teristimewa di Ohoy Werlelir. Tetapi tidak bisa juga kita pungkiri bahwa banyak ide, karya, mimpi, dan pengharapan almarhum yang telah kita dengar dan sementara berproses belum terlaksana. Pertanyaannya, siapakah yang akan melanjutkannya? Kepergian Bapak Penny ke hadapan Sang Pencipta tidak hanya memberikan duka yang dalam bagi istri tercinta, Mama Neti dan anak-anak, Vasco, Venska, Ferni, dan Alan, tetapi juga bagi keluarga besar Renwarin, Resok, Dadirwau, namun juga bagi kita semua. Dan lebih dari itu, kami masyarakat Ohoy Werlelir sangat merasa kehilangan karena salah seorang figur, tokoh muda, pemikir dan motivator ulung Werlelir telah pergi. Selamat jalan Bapak Penny, engkau laksana Bung Fun Woma El Hernar. Engkau duta pendidikan kami masyarakat Werlelir. Engkau pahlawan kebudayaan kami, Woma El Henar. Meskipun kini engkau tiada, namamu akan terukir indah dalam sanubari kami semua. Doakanlah kami yang masih bersiara, teristimewa generasi muda Werlelir, sehingga pada saatnya nanti terlahir juga figur, tokoh, pemikir, dan motivator baru, dan akan terlahir dan bermunculan demi mengangkat dan mengharumkan nama Ohoy Werlelir, Woma El Hernar yang tercinta. Selamat jalan Bapak Penny, doa kami istri dan anak-anak, seluruh masyarakat Ohoy Werlelir mengiringi perjalananmu menghadap Bapa di surga. Sekian dan terima kasih. Sebagai bentuk penghargaan kepada almarhum yang pernah berkarya di Setia Langgur, maka kami berikan kesempatan penghormatan jenazah oleh keluarga besar Setia Langgur. Riwayat pekerjaan almarhum Bapak Petrus Canisius Renwarin, SE MSI, di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Langgur. Nama Petrus Canisius Renwarin, SE MSI. Sapaan akrab di kampus, Pak Penny Renwarin. Tempat tanggal lahir, Ohoy Wirin 25 Desember 1966. Pendidikan, S1 Universitas Patimura Ambon, S2 Sekolah Tinggi Administrasi Makassar. Masa jabatan almarhum sebagai dosen selama 19 tahun,
terhitung sejak tanggal 7 Maret 2003 sampai meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2022 dengan nomor induk dosen khusus 9912002742 dan jabatan fungsional terakhir sebagai asisten ahli. Almarhum diangkat sebagai Ketua Setia Langgur sejak tanggal 6 Agustus 2004 sampai saat ini dengan masa jabatan sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Langgur selama 18 tahun. Dalam masa jabatannya sebagai Ketua Setia Langgur, jumlah angkatan yang diwisudakan adalah 17 angkatan dengan jumlah wisudawan sebanyak 976. Tugas tambahan lainnya adalah sebagai penasehat akademik, pembimbing tugas akhir mahasiswa, Ketua Panitia Akreditasi Setia Langgur tahun 2013 dan 2019. Karya ilmiah yang dihasilkan almarhum: buku Jati Diri Cultural Evolve, melacak jejak kebudayaan Kei dari Bali. Buku Havufung Helat Dit Evolve, Bali, merajut hubungan persaudaraan Kei Bali. Buku penelusuran asal-usul leluhur dan hubungan Kei Bali Jawa Timur. Demikian riwayat pekerjaan almarhum Bapak Petrus Canisius Renwarin, SE, MSI. Semua karya dan jasamu tertulis dengan tinta emas dalam memori Civitas Akademika Setia Langgur. Di depan pusara almarhum Bapak Petrus Canisius Renwarin, SE, MSI. Hari ini kami Setia Langgur dan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur merasa sedih karena Engkau telah meninggalkan kami. Tetapi apa yang Engkau berikan kepada kami akan tetap ingat sampai kapanpun. Sungguh apa yang Engkau berikan untuk Setia Langgur, mengabdi, memberikan yang terbaik untuk generasi muda, itu adalah harapan dari Bapak Petrus Canisius Renwarin. Itulah kami sebagai pendidik yang berupaya dengan cara kami masing-masing untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Tak ada kata lain, selamat jalan Bapak Petrus Renwarin, SE, MSI. Sekian dan terima kasih. Jenazah almarhum Bapak Petrus Canisius Renwarin, SE, MSI. Hormat! Gerak! Dengan demikian, acara penghormatan dari Civitas Akademika Setia Langgur dinyatakan selesai. Sekian dan terima kasih. Sebuah pepatah leluhur Kei mengatakan, ai hirnem wakbo ngean, ne wat hirnem wakbo lutur. Intinya, ketika kita semua bersatu, maka akan kuat. Olehnya itu, kita ikuti ucapan terima kasih dari keluarga. Kepada yang mewakili keluarga, disilahkan. Saya diminta oleh adik-adik saya, Pastor Ino dan keluarga Renwarin Rahan Resokle di Ruau, juga keluarga Yaban sebagai Mang Uhui Duan dan Mang Uhui Utin, walaf dari
Sumlain. Untuk pada kesempatan terakhir menjelang kita melepaskan jenazah almarhum Penny, saya menyampaikan ucapan terima kasih atas nama keluarga. Izinkan saya dan perkenankan saya untuk sebelum menyampaikan ucapan terima kasih. Sekalipun tadi sudah banyak hal disampaikan tentang siapa Penny. Tetapi saya pada kesempatan terakhir menjelang jenazahnya kita kebumikan, kita kembalikan ke kandungan Ibu Pertiwi. Saya mau menyampaikan sedikit, boleh dibilang cerita, boleh dibilang juga kilas balik. Apa yang kami dua bicarakan, apa yang kami dua lakukan, dan kami dua alami bersama. Sekalipun terakhir saya harus lemah lunglai ketika hari Minggu subuh kemarin jam 3:04 saya disampaikan berita ini, tetapi saat itu mereka takut menyampaikan bahwa sudah habis. Saya pergi dalam semangat bahwa saya masih bisa ketemu untuk kami dua adik kakak bercerita. Sampai di depan rumah sakit ada beberapa anak berlir di situ. Saya tanya bagaimana. Disampaikan kepada saya, Bapak sudah di kamar jenazah. Saya tanya maksudnya apa? Disampaikan kepada saya, Pak Penny sudah meninggal sekitar jam 2 tadi. Saya coba menguatkan hati. Saat itu saya sudah gemetaran dan sudah rasa lemas. Sehingga memang saat ini saya sudah sampaikan kepada adik saya ini, hari ini saya harus menyampaikan kepada kita semua yang hadir, siapa dan dia dan bagaimana kami berdua selama ini. Yang saya hormati Bapak Bupati Maluku Tenggara dan bersama Ibu sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan, Pak Wakil Bupati yang saya hormati, staf ahli dari Ditjen, Dikbud, Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset Teknologi. Dengan hormat saya sebutkan namanya, Bapak Levidus Malau. Mudah-mudahan tidak salah Pak ya. Kalau salah saya mohon maaf. Kemudian juga perwakilan dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku, Bapak Dodi Mario Tiweri. Ini teman lama kami. Saya dengan Pak Penny punya teman lama. Ketika kita mulai berbicara, berpikir tentang bagaimana adat dan budaya Kei ini dikembangkan. Kami memulai dari kegiatan Balai Pelestarian Nilai Budaya di Ambon tahun 2013. Saat itu berbarengan dengan kebetulan Pastor Ferry Renwarin ini ditabis di Ambon. Dari situlah kami mulai membangun diskusi. Sepulangnya dari Ambon dia datang ketemu saya. Dan dia ajak
kakak raja kita dua ketemu di rumah adat. Lalu dia sampaikan kepada saya begini, kakak, saya sudah begitu banyak berupaya untuk bagaimana membangun di Warilir, juga memulai untuk KEI, tetapi saya selalu menemui hambatan. Dan saat dalam pergumulan saya, ternyata saya harus datang ke kakak dan saya harus mulai dari FAN. Oke. Apa yang mau dibicarakan? Dia menyampaikan rumah ini belum selesai, tetapi kita sudah memulai satu hal dengan membangun rumah adat di sini di FAN, karena saya ini anak FAN yang kemudian tinggal di Warilir. Saya mau melakukan sesuatu, tetapi saya harus mulai dari Ohoi, Nuhu, kemudian Utan Lur, Vav na adat mitin vav di lalawang nistik sikat. Oke, kita mulai dari mana? Dia menyampaikan ke saya, kakak, dalam perjalanan saya selama ini, orang luar begitu bangga dan membanggakan tentang adat dan budaya KEI karena kandungan nilai-nilai yang luar biasa, baik adatnya maupun hukum adat Larbul Ngabal itu. Tetapi kenapa kita orang KEI, fakta membuktikan kita masih bakalai-bakalai. Sebenarnya apa? Saya sampaikan kepada dia begini, sebetulnya kekuatan kita orang KEI, Yanat Avav ini, ada pada sistem kekerabatan kita yang tidak ada di daerah lain. Itu yang saya sampaikan kepada dia. Lalu dia menyampaikan, dia bertanya kepada saya, bagaimana kita memulai? Dengan pengetahuan pengalaman yang sejak dia dipercayakan masuk ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Waktu itu kalau saya tidak salah ingat, Bapak Luki Retrau sebagai kepala dinasnya ya. Ada juga satu orang senior, sesepuh sekarang pensiunan, Bapak Nani Renmaur. Sebetulnya kami beberapa orang ini bersama Penny yang memulai dengan diskusi-diskusi. Saya lihat juga Mama Alo ada di sana. Dan banyak kali kami berdiskusi di rumah adat. Karena saya bilang, takut heltum adat, dokot hul fanak adat, ban-banak datan houm bafa uroro, inak fuat dok, Y&B adat ni dok nain ni hukum ni Y. Kita sudah bangun. Dan harus kita mulai dari situ. Dan dari situlah gagasan pertama yang kita angkat dan kita berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya. Waktu itu kepala balainya Pak Nustiweri, ayah kandung dari Pak Dodi ini kalau tidak salah. Waktu itu kami masih berpikir tentang bagaimana penyelesaian bangunan fisik rumah adat. Tetapi dijelaskan oleh mereka bahwa kami Balai Pelestarian Nilai Budaya tidak berbicara tentang fisik, itu bukan kewenangan kami. Tetapi bicara fisik berarti itu di Balai Pelestarian Cagar Budaya yang berkantor di Ternate. Tetapi kalau kegiatan apa di dalam rumah itu, kami bisa membantu. Dan itulah cikal bakal kami memulai dengan kegiatan mengangkat kembali hubungan kekerabatan Teabel, Nuhufit dan Ohebut. Tadi disampaikan bahwa Raskap Ohlim Tahid. Saya mau luruskan, Ohebut itu bukan hanya Raskap Ohlim Tahid.
Tetapi Ohebut itu ada 3 raja punya wilayah kekuasaan. Ratu Ble, Rat Yabvan, dan juga Rat Rumdi. Raja Van punya wilayah kekuasaan ada 5. Faktanya sekarang sudah 9. Tapi dulu waktu pemetaan 5. Kita orang Kei kaya dengan kita punya sistem kekerabatan. Dan ada 3 jenis sistem kekerabatan yang ada di Kei. Yang pertama, kekerabatan yang bisa terjalin karena hubungan perkawinan. Yanur mengohoi sampai seterusnya. Kemudian hubungan kekerabatan bisa terjadi karena hubungan teritorial. Ohoi nuhu, utan lur. Kemudian kekerabatan juga bisa terjadi karena hubungan atau peristiwa adat tertentu. Bel, tea bel, kuy merdu, rahande kefwar, dan seterusnya. Dan sistem kekerabatan ini hanya ada di Kei, tidak ada di daerah lain. Jadi kalau mau supaya kita orang Kei ke depan kembali merasakan suasana damai, sukacita seperti orang tua kita dulu ketika pencanangan Funan Ilangan, maka kita harus merajut kembali sistem kekerabatan kita. Karena generasi muda kita sekarang ini hanya sebatas kita berbicara karena dipesan oleh orang tua atau ditutur, lalu kita mengungkapkan. Tetapi kita tidak paham persis apa itu. Mana? Tempat sini semua hitam ini. Cepat sudah. Dong gerakan cepat yang ini hitam. Sebelah ini kita benar. Gereja dibuka lagi tuh. Keluar dari sini dulu karena hitam besar sebelah ini. Nanti sini baru lepas tanduk. Oke, ada yang masuk dalam box sana? Iya, satu box. Terus. Ada posisi begini. Oke. Sana. Kaki ke timur.
Dalam sambut. Yang lain bawa jalan bawa ke gereja. Orang bawa langsung jalan. 2 orang jalan bawa ke gereja.